soalnya gadis ya gitu, pengen anaknya yang ya sempurna lah ya. Kalau ngelihat orang lain kok bagus ya gitu, kok lurus ya, kenapa sih Pinky dilahirin seperti ini gitu. Kamu pernah ngomong gitu? Pernah 1 kali gitu. Terus kamu gimana? Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa apa. Hai teman-teman Waiku, welcome back to my channel bersamaku Pinky Rusli, di mana kita akan ngomongin semua hal yang berkaitan dengan skoliosis. Nah, kali ini spesial banget dan banyak banget yang request si mama. Banyak banget yang request satu artis ibu kota ini. Langsung saja. Tada, sini mama. Tada, ini mamaku. Halo. Hah, kok gitu doang? Dadah. Kok dadah? Banyak yang nanyain mama. Minta bikin video sama mama. Halo semuanya, saya mamanya Pinky. Udah. Ya, gitu. Jadi, seperti biasa kemarin aku udah buka question box di Instagram buat teman-teman pada nanyain ke mama. Jadi banyak nih pertanyaannya. Iya. Oke, siap nggak? Siap. Kok kayak main kuis ya? Siap. Nih, yang paling banyak ditanyain, gimana perasaan mama ketika tahu kalau Kak Pinky punya skoliosis? Terus tante pertama kali tahu Pinky kena skoliosis sejak kapan? Dan waktu itu reaksinya seperti apa? Yang gitu. Waktu SMP ya. SD ya, SD ya. SD masih belum nyadar gitu ya. Setelah SMP gitu, rasanya kok jalannya agak miring-miring gitu. Pertamanya aku ngadu dulu kan ke mama. Dibilangin temen miring. Ya, miring, tapi terus diliamin dulu. Didiamin dulu. Terus ini makin lama kok makin bertambah gitu kan. Saya pikir apa jalan apa yang saya harus tempuh gitu, harus jalan apa yang harus saya ambil gitu kan. Jadi bermacam jalan sudah dilakukan. Misalnya tiba-tiba ada temen yang nggak sengaja gitu, dia berenang, anaknya tiap hari berenang ya. Iya, karena anak saya ada masalah skoliosis. Oh sama dong, anak saya juga gitu. Nah, belajar aja sama ada gurunya, inget gak yang waktu itu di mana? Emang dari teman mama? Iya, awalnya dari teman. Terus ada kelanjutannya, Bu, kalau mau. Ini ada satu dokter di Semarang. Ingat nggak kita ke Semarang ya kan? Di Semarang itu ada dokter ortopedi. Semua segala cara dilakukan. Dokter siapa ya namanya? Dokter, aduh lupa tuh. Wah, Bambang ya kalau nggak salah. Dipijit. Yang dipijit pakai tangan aja, digeser-geser gitu kan. Cuman ya yang namanya Pinky tuh ya nggak sabaran juga gitu, bolak-balik ke Semarang begitu jauhnya gitu kan. Dulu nggak tahu kan, nggak ada sosial media, nggak tahu di Jakarta banyak banget. Banyak, sampai dikasih resep ya akhirnya dikasih resep ke rumah sakit mana sih, RSCM. Iya, RSCM pernah. RSCM. Terus dari RSCM pindah lagi. Terus itu bisa ditarik katanya, pakai tarik gitu ya, ngeri banget. Ditraksi ya. Ditraksi gitu. Waduh, ditarik tuh dimasukin ke dalam apa sih? Pokoknya ada alatnya lah. Ada alatnya itu sampai nggak terjadi ya. Nggak jadi. Nggak terjadi. Terus sampai ke Kelapa Gading. Ke Kelapa Gading. Nggak, ke dokter itu dulu, dokter ortopedi siapa nggak tahu ya yang terkenal. Terus disuruh ke Sanyoto. Terus disuruh ke Gading. Waduh, itu berapa dokter ya di prosesnya itu luar biasa. Prosesnya ya, perjuangan juga ya, harus sabar aja karena Pinky waktu itu aduh kok mesti kesini gitu kan rasanya. Aku ngambek gitu ya, itulah perjalanan gitu. Sebelum sampai di tahap ini masa lalunya panjang dimana ya itu perlu
pengertian gitu loh. Terakhir pakai brace ya? Nah, Sebelum disuruh pakai- cetak brace, cetak brace karena ini udah terlalu banyak jadinya pakai brace ya kan. Terus sebenarnya ada pelatihan Yang brace juga. uh, Lapa Gading udah beberapa kali. Jadi kalau udah pakai brace juga harus latihan, tapi nggak ngikutin karena ketidaksabaran. si SMP itu. Masih SMP. Kata-katain. Kata-katain. Iya, udah pakai brace harusnya ikutin sampai setahun. Setahun doang udah, harusnya bertahun-tahun. Tapi nggak dipakai dengan rutin. Karena nggak tahan sama oceh-ocehan temennya gitu. Buka semua aib saya. Oceh-ocehan temennya rasanya dia tuh kecil hati, rasanya aduh kok gue begini gitu. Ya saya ikut sedih juga sih. Jadi perasaan mama pertama kali pas kok anaknya miring sih. Ya miringnya sedih juga gitu kan. Kenapa gitu ya. Tapi ya tetap aja minta jalan keluarnya ya berdoa gitu. Ya kan. Berdoa ya, itu proses perjuangan banget. Karena kan perasaan rasanya nggak enak ya anak kok kayak gitu. Jadi setiap kali ada teman ngomong ketika itu Kesini. ada dia lihat di koran Tumei, inget gak? Iya. Ke Tumei itu di mana, jalan apa itu, inget gak? Barito. Udah nggak ada udah sekarang. udah nggak ada tahu ya? kemana. Udah ke situ berkali-kali ya, bolak-balik itu pun sambil chiropractic udah di apa namanya, udah puter sana puter sini Pernah aku. gitu. Hasilnya tidak ada. Tidak. Ngeri banget gitu ya. Mama ngeliatinnya dulu dipraktekinnya. Ngeri banget. Dari mana ya? Nggak Taiwan bisa bahasa kalau nggak Indonesia. salah. Itu pun dia nggak nyambung, mau ngomong apa juga Nggak tahu. ini nggak nyambung. Yang penting anakku bisa diperbaikin lah tulangnya gitu. Banyak banget sih perjalanan untuk berusaha ya, nggak mikir sampai ke akhirnya untuk operasi itu, nggak mikir dulu. Kalau apa yang bisa jalanin dulu gitu kan. Nah gitu. Oke, terjawab nggak, Geng? Banyak ya, satu pertanyaan aja panjang banget. Panjang banget. Pertanyaan tadi padahal pertama kali kapan tuh dia udah kejawab, terus waktu itu reaksinya gimana? Reaksinya panik ya, langsung bawa ke dokter. Akhirnya karena sudah berbagai cara ini itu tuh udah proses banyak, akhirnya ya Pinky sendiri yang ambil keputusan, ya Pas kan? udah gede lah, pas udah melek, udah nyadar. Apa dia marah, untunglah saya diberi kesabaran karena saya minta juga Tuhan berikan saya kesabaran karena dia juga punya masalah di tulang punggung, itu suatu beban di mana dia gak tahan ya, yang keluar akhirnya emosi kan gitu. Akhirnya Pinky jadi ambil keputusan kan. Oh, pernah yoga juga mah. Yoga yang mama ikut ya. Akhirnya mama juga yoga, ikut juga ya karena Digantung kebalik. oh ya. Tapi mama tuh udah lupa yang kalau yoga itu karena udah banyak sekali. Digantung kebalik deh, kaki di atas, kepala di bawah. Iya. Itu nyambung sama pertanyaan ini mah. Perasaan mama gimana ketika anaknya males pakai brace dan males yoga? Iya, agak kesel juga gitu. Pengen anak itu sembuh, tapi anaknya sendiri nggak mau berusaha gitu. Padahal ya Gengs. waktu SMP tuh Iya, suster SMP sih bilang paling parah. gini, Suster kepala sekolah. mama kan bilang sama suster anak saya gini, karena kan nggak boleh Nggak ikut boleh ikut olahraga. Tolong kalau olahraga tuh jangan yang berat. Punya anak yang skoliosis nyusahin atau bikin pikiran nggak mah? Kalau ya pikiran gitu, soalnya gadis ya gitu, pengen anaknya yang ya sempurna lah ya. Kalau ngelihat orang lain gitu, kalau ke gereja gitu ya, ngelihat kok bagus ya gitu, kok lurus ya, apa namanya, apa badannya sampai memandang gitu, orangnya udah cantik tapi badannya lurus ya gitu kan, suka ngeliat gitu kan, ngeliatin. Tapi ya Tuhan sendiri yang menjawab semuanya pada akhirnya gitu. Itu benar. Pernah memandang setiap
anak yang sebesar anak saya itu melihat kok bagus gitu. Jadi perasaan orang tua pasti sedih kalau ngeliat Sedih, anaknya kok Tuhan, beda. gimana ya, apa Tuhan, anakku kok gitu. Gitu, setiap kemanapun melihat anak-anak seumur Pinky kok bagus ya gitu. Kan mama nggak pernah ngomongin ini dulu. Ya karena kan disimpan dong. Gitu. Disimpan dong. Iya, Oke. kalau mau tahu ya yang sebenarnya. Oke, tante pernah putus asa nggak dan nggak ada harapan untuk masa depan Kak Pinky karena skoliosis? Oh, nggak ngebayangin ada harapan, nggak harapan ya, pokoknya semuanya Tuhan inilah anakku gitu. Kalau orang yang putus asa kan artinya nggak punya harapan. Jadi paling cuman mengadu aja, Tuhan inilah anakku seperti ini gitu sih, cuman bisa, saya udah berusaha gitu. Pokoknya prosesnya, perjuangannya, sepertinya ya Tuhan mungkin tahu ya apa yang sudah ya seperti mama yang udah jalani sampai naik busway, inget gak? Mamanya kakinya sakit juga dulu lagi. Sakit juga. Pinky tolong ini pegang ini apa sih namanya tuh, pegangan supaya gerayutan gitu, udah diusahain di rumah aja, pasang apa sih namanya supaya dia gerayutan, itu semua Dulu nggak mau. gagal gitu. Breast itu diusahain, itu nggak murah dulu itu. Iya. Berapa ya dulu ya? 5,5 juta, itu pun udah lama ya 10 kan. tahun lalu. Itu kan udah termasuk mahal banget gitu. Iya, pokoknya proses. Pokoknya dipakai, tapi akunya nggak sabar, jadi coba dipakai ya nggak Iya. 24 jam. Tapi itu sekarang dibuat kenangan lah itu. Kenangan. Tapi berarti dari semua terapi yang paling sering kita PJT itu ya, kiropraktik ya, berapa kali? Pijit. Terus akhirnya yang berenang juga kan, Iya, berenang, belajar berenang sampai mama les. juga nganterin terus. Antel pokoknya terus, makanya baru sadar ya sekarang ya, baru bawa mama tuh terus mendampingi. Kan tadinya nggak sadar, karena apa, dibawa emosi, karena ngerti juga, karena dia kan punya masalah ya kan. Jadi kalau orang yang bermasalah di dalam tubuhnya itu ya jadi sensitif, bener nggak? Jadi kalau Wisdom. jadi kalau sensitif ya jangan dibawa sensitif lagi kan. Kalau Iya. nggak ada pemulihan. Tapi kalau menurut mama dari semua yang udah dilewatin, kan udah kemana. Menurut mama sebenarnya paling bagus yang mana? Maksudnya paling ngefek nih? Paling Pas seret kalau nganterin. Pinky nurut. Iya. Nurut untuk Maksudnya? berenang oke. Terus pakai breast oke. Gitu. Karena dari ya itu Jadi nggak nurut. semuanya ya, berenang, pakai breast, yoga, Diurut, diurut mah. dipakai tumeng kan, diurut-urut gitu, di Oh, itu berubah ya? enggak juga ya dikit. Sampai yang di Semarang juga kan diurut juga kan, yang di Tapi kan Semarang. nggak tahu akhirnya hasilnya kan. Iya. Yang Tume itu sampai 2 kali, mahal banget. Kan dia tuh periode kan. Jadi yang 1 kali 10, pokoknya udah bayar 10 kali, terus yang kedua 10 kali lagi. Nah, udah yang udah habis 2 kali. Oh, Terus iya. orangnya udah nggak ada. Oh, udah pakai kesana. paket ya? Paket. Berarti udah lewat 2 paket nggak ngefek kan? Paling parah kalau tidur di ranjang. Tidur di ranjang. Belajar. Kalau belajar di tempat tidur. Ya, itu yang paling sering dimarahin sama mama ya. Iya, tapi kan ya semuanya itu kembali ke Pinky-nya sendiri. Pas udah gede-gedenya dia Kan cara nyadar. sendiri. Nyadar. BPJS, Nyadar. Ketika mama pasrah, dia yang bertindak sendiri. Nah, gitu. Jadi justru ketika nggak dipaksa, Nggak dipaksa, akunya dia jadi mikir, ya kayak, mikir kok sendiri. mak gue udah nggak bawel ya? Iya, karena kok kan mak udah gua- rasanya udah, Tuhan, aku tak berdaya lagi gitu. Jadi Iya. ketika kita nggak berdaya lagi, ya Tuhan yang bertindak. Itu berarti waktu aku lulus SMA tuh ya. Udah terjawab ya?
Udah. Sip. Tante pernah capek nggak? Karena Kak Pinky selalu ngeluh capek atau punggungnya sakit. Kayaknya dulu jarang ngeluh ya. Terakhir doang kan? Ya terakhir sakit ditempelin koyo gitu. Ya ada. Dulu mah sok jago saya. Ya kan nggak ngerasain sakit sama sekali, makanya. Iya paling kalau sakit naik emosinya gitu loh. Iya. Kalau soal capek untuk kebaikan itu nggak jadi masalah sih. Malah anaknya aja yang kadang-kadang nggak bisa terima, belum nerima gitu kan. Kalau terlalu cerewet atau apa gitu kan nggak terima kan. Nah, gitu aja sih. Tapi capek ya, ada capeknya ya gitu. Iya. Ada sih keselnya yaitu nggak nurut aja gitu. Ya wajar lah, anak udah nurut. Iya, karena kan ya mau sembuh tanpa ada perjuangan untuk kesembuhan gitu ya susah. Mau sembuh tapi nggak mau susah gitu kan nggak ada gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang skoliosis, kalau mau sembuh harus berjuang dulu. Gitu. Berjuang. Nih, ketakutan apa yang membuat Mama sedih banget saat Kak Pinky kena skoliosis? Mama takut nggak? Kan tadi kan udah bilang cuman paling kayak sedih takut. ngeliat orang orang lain seumur aku badannya lurus. Kalau takutnya gini, waktu pas di mana gitu tadi kan pernah cerita ya di gereja atau di mana melihat anak-anak gadis kok lurus ini banget. Nah, takutnya itu pas melihat ada yang lewat di mana gitu, ada yang sampai miring banget gitu. Aduh, nanti Pinky akan kayak gitu ya gitu. Itu sering kali setiap berjalan kemana aja yang tiba-tiba ada pandangan ketemu orang yang sampai parah, sampai nonjol banget, sampai bongkok gitu. Waduh, sampai bilang waduh nanti Pinky kayak gitu ya kok gitu. Aduh gitu sih, rasa takut gitu. Sedihnya jadi satu, sedih melihat orang yang gadis kok lurus. Yang kedua melihat lagi waduh sampai kayak begitu gitu kan. Nah itu bikin sedih juga gitu. Oke. Pernah nangis diam-diam nggak? Ya? Pernah nangis diam-diam nggak karena sedih? Pasti itu nangisnya, paling nangisnya yang nggak pada tahu sih. Nangis. Ya kan nangis diam-diam. Nangisnya paling Tuhan gitu berteriak. Jalan apa yang harus aku tempuh gitu. Oke. Nah ini, terus kan udah sampai gedein ini ada yang nanya. Kan Mama udah ngelakuin ini itu, kita udah kemana-kemana. Akhirnya kan mamanya juga udah, ya udahlah gitu. Akhirnya udah sempet ada masa dimana ya udah nggak ngurusin skoliosis sama sekali kan. Terus akunya sendiri, jadi ya udah aku berenang kayak kemana kayak, aku udah ngurus sendiri aja, udah sadar ya. Nah terus kan tahu-tahu kan nggak ngomong apa, tahu-tahu bilang aja Mama mau operasi, ya kan, ya kan. Nah aku langsung kayak gitu kan. Nah terus ini ada yang nanya perasaan Mama pas tahu Kak Pinky mau dioperasi. Sempet hati itu kan kalau operasi tuh badannya tuh apain sih semuanya gitu loh. Di black itu ngerinya Mina. Tapi pas Pinky operasi masih lama sih tenang aja ya kan. Masih nggak terlalu dipikirin banget. Itu pas Pinky ngambil tindakan begitu agak heran juga. Wah, ini anak kok nekat gitulah. Artinya kayaknya udah waktunya diem gitu. Akhirnya Pinky sendiri yang berdua karena udah dewasa gitu, cari tahu ya kan, dokter yang bagus, ambil BPJS gitu. Mama udah nggak tahu lagi kan. Bagaimana itu kayaknya udah terlepas lah, artinya udah waktunya gitu karena udah dewasa ya kan. Pertamanya mau ngebolehin enggak kan? Enggak, Pinky nggak apa-apa. Kembali serahin lagi ke pribadi Pinky sendiri. Ya Mama nggak ngebolehin juga aku tetap operasi. Karena kan karena mungkin dia tahu sendiri karena udah berupaya kemana-mana, prosesnya panjang. Dia menemukan dokter yang nggak tahu juga gitu. Yang tadinya nggak tahu sama sekali, Dokter Lutfi gitu. Kan
mama juga pernah tanya itu dokternya ya kan, memang udah mah gak banyak orang yang sembuh gitu kan dia hasil operasi gitu kan. Ya udah, tapi ya itu tetap berdoa. Operasi itu hati itu dak-duk juga. Pas nungguin operasi gimana? Pas nungguin operasi hatinya udah pasrah ya kan, pasrah, yaitu untung ada Kenneth kan. Bertiga ya, Kenneth, kokonya Pinky, nomor 3 gitu. Jadi gantian itu pasrah, dimana hati itu sebenarnya ya nggak tenang gitu kan. Nginep ya pernah ya, nginep gantian, Kennethnya malam atau pulang. Pokoknya rasa khawatir banget sih ada, tapi ya kembali lagi itu dari kekuatan hati juga udah pasrah, kepasrahan itu gitu. Memang berserah di mana berdoa biar semua dokter-dokter yang menangani Pinky itu dipakai Tuhan gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya pas udah kesininya mah ya perkembangan. Udah berubah sih ya. Dulu kan mama juga sempet lah balas ya emosi juga awal-awal, pas udah kesini kan udah enggak. Maksudnya kayak nanganin aku ya udah biasa lah gitu. Nah itu kan proses inilah yang pas habis operasi, inget ya? Waduh, itu pas habis operasi ya memang sih sakitnya itu rasanya gimana ya. Jadi mama juga ikut rasa sakit gitu. Begitu Pinky nangis gitu, aduh rasanya sama gitu sakitnya. Okay. Gimana nih tante Pinky sakit gitu bisa tidur teriak-teriak. Aduh, itu memang ada di situ pengalaman juga. Jadi Pinky kan udah ngerasain kayak gitu ya kan. Itu ternyata itu sama semua. Setelah habis operasi memang harus ngerasain seperti itu ya kan. Jadi harus kuat ya, kuat. Tapi gue sekarang udah ya itu. Nah setelah 3 hari, tapi itu proses sakitnya nggak terlalu panjangan ya. Nggak sampai seminggu ya. 3. Ya tapi sakit ya, sakitnya rasanya kayak orang ngomong nggak mau tuh gitu, nggak usah dioperasi. Iya dia pernah menyesal. Tahu gitu. Aduh gitu. Sakitnya sempet kayak gitu tapi kayak cuma sehari lah. Iya sakit itu dulu deh. Oke. Ada lagi? Tante mohon pencerahan buat orang tua yang belum paham dan mereka harus ngapain. Tahu nih buat orang tua yang anaknya skoliosis juga mesti ngapain. Yang tadi itu bermacam cara, kalau memang bisa dengan berenang atau apa, jalanin aja kan seperti yang tadi dilihat prosesnya itu apa. Kita nggak tahu ya, setiap mungkin Pinky kan dengan ini nggak bisa, itu nggak bisa ya kan. Mungkin salah satu temannya Pinky yang mungkin bisa dengan berenang, bisa mungkin dengan derajatnya nggak terlalu parah, bisa dengan pakai brace atau dengan di chiropractic gitu ya kan. Dia bisa coba dulu lah semuanya ya kan? Seperti pokoknya berusaha aja ya kan, kalau masih sedikit gitu. Jadi pesan buat orang tua, lakukan semuanya lakukan terus yang terbaik, berserah. Nih tadi lupa belum nanya nih, udah nanya tapi kayaknya tadi kurang jelas. Tante apa yang buat tante ngebolehin anaknya untuk operasi? Hal yang buat ya udah deh nggak apa-apa. Oh iya, apa yang ikhlasin gitu? Ikhlas, karena Mama pun udah jalanin semua bermacam-macam cara. Udah, saya berserah aja sama Tuhan. Mungkin udah tahu berserah sampai di situ, ya Tuhan kasih gerakan sama Pinky sendiri gitu. Pinky sendiri yang berusaha gitu. Terus ya udah, ya pas aku minta izin jadi ya udahlah gitu. Ya udah. Memang mungkin memang itu jalannya, karena segala cara udah dilakukan. Kembali lagi, Tuhan sudah saya kerjakan, sudah saya itu kan semuanya. Jadi kembali lagi ke Pinky-nya sendiri, terserah. Makanya saya mendoakan semuanya berjalan lancar. Gitu. Oke. Bagus. Gimana cara ngerespon kalau ada keluarga yang malah ngehina gara-gara skoliosis? Kalau keluarga sih nggak ada yang hina, malah
begini disuruh berobat ini apa gimana gitu. Pernah ada yang ini nggak apa gitu? Nyinyir gitu kayak Oh nggak ada, malah mendukung. Mendukung artinya aduh apalah cariin dengan cara begini aja nih. Tante kasih tau tipsnya dong biar orang tua kita setuju kita dioperasi skoliosis. Jadi ada orang tuanya nggak setuju nih, coba mau kasih tahu tipsnya dong gimana caranya biar orang tuanya setuju. Kalau saya sih setujunya karena apa? Saya udah lakukan semuanya. Ulang lagi. Iya, kan tadi udah bilang lakukan semuanya. Ketika kita nggak bisa lagi jalannya, ya udah kembali serahin ke anaknya sendiri. Tipsnya itu. Karena dia yang tahu, dia menemukan dokter yang bagus. Ya kan? Dia menemukan yang dokter yang bagus. Dan dia juga punya jalan sendiri. Tiba-tiba saya juga nggak tahu, tiba-tiba BPJS itu kan udah jalannya. Ya dia itu. Kasih Tuhan juga Kasih ada. Tuhan. Kalau timingnya juga tepat ya. Kalau dulu kita udah operasi dulu nggak ada BPJS kan? Ada. Nah, kalau seandainya nggak pakai BPJS juga bayar dengan mahal begitu juga nggak bisa dijalanin, ya kan? Kembali lagi ke anaknya sendiri, tapi nggak luput tetap berdoa. Gitu. Jadi tipsnya biar orang tua setuju adalah anaknya yakin dulu ya. Kalau anaknya nggak yakin, orang tuanya gimana ya? Anak ini yakin banget dia. Dia udah punya nekat gitu. Kayak nekat banget. Ya udah nekat banget. Ya udah pas mau denger mau dioperasi, ya wajar lah. Dia namanya orang operasi ya agak ini juga ya. Iya pasti awal-awal takut. Tapi kembali lagi di mana dia benar-benar sangat yakin. Berarti kuncinya adalah jangan apa-apa nyerahin ke orang tuanya gitu. Oh mama sih nggak ngebolehin gitu. Anaknya harus usaha juga. Usaha, nah itu. Lanjut. Gimana tanggapannya tentang orang tua yang nganggap skoliosis biasa aja? Coba tanggapan mama. Gimana orang tua yang nganggap skoliosis biasa aja? Harusnya gimana sih? Kalau saya sih nggak seperti itu sih. Agak sedikit nih punya anak gadis satu-satunya lagi. Usahalah gitu. Mau yang terbaik buat anaknya. Apapun kan udah tahu tadi dijalanin semuanya, ya kan? Semuanya gitu. Jadi harusnya peran orang tua gimana? Kalau anaknya punya skoliosis? Peran orang tua ya nggak sama sih ya. Berbeda sih. Tapi kalau mama bisa ngomong kasih pesan ke orang tua yang anaknya skoliosis, dia berusaha aja gitu. Dimana kan anak ingin anak itu sempurna lah gitu. Tapi ya memang itu udah dari memang udah pemberian Tuhan. Tapi kalau memang ada cara untuk bisa baik ya jalanin gitu. Rasanya enak gitu ngelihat anak tuh ngerasa sendiri bahwa dia juga nggak nyaman gitu kan. Kalau bener nggak kan menyangkut apa sih keindahan ya kan, nggak nyaman kan itu. Misalnya anak jalan miring gitu, itu rasanya sedih kalau buat saya gitu. Ya kalau ada orang tua yang nggak sedih gimana ya? Jadi gini, itu banyak banget yang dari gitu, jadi curhat. Terus bersyukur deh punya orang tua bawel gitu. Orang tua aku nggak mau sama sekali ngurusin gitu, nggak mau bawa ke rumah sakit. Ya udah tetap aja. Kalau jangan ngejudge orang tua juga, kembali sendiri aja bergerak. Bisa sendiri aja bergerak. Memang orang tuanya nggak dukung kayak aku berarti kan cari bukan maksudnya kayak aku pas sudah gedean cari tahu sendiri. Tahu sendiri, kayak gitu. Ya nggak usah nyalahin orang tuh kok mama gue kayak gitu, udah biarin aja. Gerak aja sendiri gitu. Kalau memang udah tahu seperti contoh Pinky sudah dioperasi seperti ini, ya udah kalau memang bagus dokternya juga yang bagus gitu. Gitu. Relate ya dengan dokter. Apalagi ada dokter yang merawat dokter residennya.
Ketika Stand kan waktu Pinky sakit, nangis gitu kan, ngerasain sakit banget gitu. Terus ada yang suster-suster itu, tahan-tahan aja, biarin dulu, belum waktunya minum obat. Belum sambil nangis-nangis gitu kan. Akhirnya kan ngadu kan ke dokter itu. Ini gimana sih? Dokter ganteng. Akhirnya dokter itu sangat perhatian, kasih aja nggak apa-apa. Rasanya senang banget gitu kan, supaya dia nggak sakit. Yang ketika breastnya tuh lama ya kan? Iya, breast after operasi nggak datang-datang. Kok nggak datang-datang? Nanyain juga sama suster kok ini nggak datang-datang? Ya udah dibilangin, tapi kok nggak datang-datang kan? Akhirnya terus aja dibilangin ya. Siapa yang ngadu ya? Telepon langsung. Ya, pokoknya ngomong ke dokternya. Langsung. Dokter Melo. Langsung diusahain, langsung datang yang ngukur. Waduh, seneng banget. Pas datang dokternya cakep juga. Waduh, Tuhan, sampai nangis terharu, kan ada fotonya tuh. Sampai terharu tuh, terima kasih. Ternyata dokternya baik, perhatian, datang. Cepat lagi tindakannya gitu ya kan. Ini banyak cerita lucu. Oke, padahal melenceng banget. Tanyanya peran orang tua. Kan udah tadi Ya, lebih cantik tante pas muda apa Pinky? Siapa nanyanya ke mama? Iya, lebih cantik tante pas muda atau Pinky? Ada yang nanya gitu. Pinky lah. Main gak bilang. Bukan mama. Enggak, ya memang Pinky sendiri bilangnya gimana? Kalau mama waktu muda pokoknya ya udah kan udah lewat gitu. Cakepan mama lah. Cakepan mama. Kamu gak cakepan aku? Iya, karena aku udah campur dari papa. Enggak. Iya, Dua-duanya lah. Lucu banget sih tante. Iya. Tante dibilang lucu. Udah memang udah ada. Enggak, ini yang sebelumnya. Yang ngasih pertanyaan. Sudut tanya aja gitu. Dia lucu banget sih tante. Lucu banget. Salah fokus mamanya Kak Pinky cantik banget. Kak, tapi padahal udah tua gini. Dipuji, terima kasih dong. Memang saya masukin? Enggak direkam. Rekam. Ya ampun. Mau pernah sedih nggak? Pernah mikir nggak? Jangan-jangan apa gara-gara keturunan nih gitu. Nggak mikir sih, nggak mikir. Tapi cuma gara-gara keturunan. Cuman pernah satu kali Pinky. Kenapa sih Pinky dilahirin seperti ini? Gitu. Emang pernah ngomong gitu? Pernah satu kali gitu. Terus ngomong gimana? Nggak bisa ngomong apa-apa. Sedih gak pas Kiki ngomong gitu, ngomong gimana? Iya. Tuhan, aku salah apa? Gitu. Ini sepertinya aku tergerak juga nih ngomong kayak gini. Oke. Kesimpulannya adalah ya pokoknya kalau udah tahu anaknya kena skoliosis, didukung aja. Jangan membuat kecil hati anak gitu kan. Lakukan, ikutlah kayak mama nganter kemana dan berusaha cari tahu semuanya yang bisa. Semua diciptaannya Tuhan itu sempurna, tapi ketidaksempurnaan itu kita bisa berusaha juga untuk menjadi sempurna dengan dengan pertolongannya kembali. Kita kembaliin lagi ke Tuhan ya kan, dengan pertolongannya kembali kita berusaha untuk menjadi lebih baik dengan cara apapun. Yang bersyukur juga sih, maksudnya dikasih skoliosis kan ada apa ya, ada istilahnya kayak ada tujuannya, ada rencananya nih. Kenapa dan Pinky juga jadi berubah, jadi baru sadar, orang tuaku ternyata ini ya yang selama aku duga ini ternyata itu nggak ada orang yang sempurna di dunia ini ya kan. Nggak ada keluarga yang sempurna. Memang kenapa Pinky dikasih kayak gitu ya kan, semuanya ya kembali lagi untuk kita semakin
ngerti bahwa ketidaksempurnaan itu menjadi kita sadar bahwa kita lebih dekat lagi sama Dia, sama Tuhan. Untuk Tuhan tak mampu untuk mengajari anak misalnya, tak mampu, biar Tuhan sendiri yang ngajarin atau apa, biar nemukan solusinya apa gitu. Jadi justru kelemahannya itu, ketidaksempurnaan itu, ya skoliosis misalnya, atau konflik keluarga atau apapun itu yang justru bikin mendekat ke Tuhan. Ya betul. Soalnya ya udah jadinya berserah Tuhan mesti gimana nih. Jadi Tuhan yang bertindak, gimana kita berani melangkah, dan Tuhan yang memberikan jalan yang lebih lagi gitu. Oke. Nanti makin panjang bahasannya kalau ngomong sama aku emang susah. Ini soalnya nggak di skrip sama sekali. Jadi kalau ngomongnya kagok-kagok ya maklumin lah ya. Iya. Karena apa adanya. Apa adanya. Mikirnya lama banget ya. Iya, jadi mengingat terus yang dulu ternyata itu memang harus proses. Semakin kita nggak sempurna, semakin kita mendekat sama Tuhan untuk disempurnakan. Oke, jadi pesannya itu, gengs. Jangan sedih, jangan kecil hati kalau skoliosis. Usahain yang terbaik aja semuanya. Dua-duanya buat orang tua, buat anaknya. Kalau misalnya orang tua cuek, udah anaknya yang gerak. Tapi jangan juga punya rasa benci sama orang tua, karena tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, ada saling anak yang sempurna. Ibunya yang lebih dominan untuk ngerti, atau kalau misalnya anaknya nggak ngerti ya ibunya yang harus ngerti. Jadi salah satu, kalau semuanya tidak ada pengertian, yang nggak ada jalan untuk sembuh gitu. Udah saling pengertian ya. Jadi salah satu mesti ada yang mengerti, jadi ada kesembuhan gitu. Oke. Iya bener kan? Iya. Bener kan? Bener. Oke. Terima kasih sudah ada di sini. Malu saya. Jadi malu punya Mama? Enggak. Ya ampun. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Yeah. Salam skoliosis.